kita sedekah, lalu hati kita mengharapkan surga, keinginan hati kita, nurani kita mengharapkan surga, itu salah. Yang benar itu bagaimana ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu mengharapkan ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho sama kita, berapa kali saya bilang, kalau Allah sudah ridho sama kita, jangankan dunia dan seisinya, surga pun akan Anda miliki. Yes, that is. Surga pun akan Anda miliki. Jadi kamu pengen masuk surga, Allah, tapi Allah nggak ridho, ya nggak bakal masuk surga. Nggak bakal masuk. Semuanya, kenikmatan dunia maupun kenikmatan di akhirat, itu ada di bawah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara mendapatkan ridho Allah secara kontan? Dengan cara yang sangat mudah, yaitu mengabdi kepada kedua orang tua. Menjaga hati lagi gitu kan sama orang tua. Nggak boleh ngelawan. Kalau pokoknya kita mau kemana kemudian sama orang tua nggak dibolehin, ya udah nggak usah. Sabar, nggak boleh bentak sama orang tua. Suaranya nggak boleh lebih keras daripada suaranya orang tua, ya kan? Bahkan nih ada suatu cerita. Ada salah satu sahabat Nabi ketika dipanggil ibunya, beliau lagi sholat, kemudian mengeraskan bacaan sholatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dia merasa bersalah karena suaranya lebih tinggi daripada suara ibunya. Padahal itu isyarat, ya, isyarat dia ketika dia sholat dipanggil sama ibunya mengeraskan isyarat bahwasanya dia lagi sholat. Dia merasa bersalah. Ya Allah, aku berdosa hari ini. Dia membebaskan budak gara-gara itu. Itu dalam sholat ya, apalagi kita dalam keseharian ngobrol sama orang tua. Nah, belikan bawang di pasar, ibu ini berapa kali kita kayak lagi main game bu. Ya. Apapun yang diperintahkan orang tua ketika Anda lagi sibuk-sibuknya, apapun itu tinggalkan, dahulukan kewajiban mengabdi kepada orang tua. Baru kalau kita sudah mendapatkan ridho orang tua, bapak ridho sama kamu nak, ibu ridho sama kamu nak, Allah bakal ridho sama kita. Makanya lakuin hal-hal yang diridhoi sama orang tua kamu. Karena di situ terdapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama mengatakan, jadilah kamu orang yang nakal senakal-nakal. Jadilah kamu orang yang bandel sebandel-bandel. Tapi jangan sekali-kali kamu ngelawan sama orang tua. Tapi kamu bakti sama orang tua walaupun kamu nakal, insya Allah matinya Nabi Husnul Khotimah. Apalagi kita menjadi orang yang baik, perilakunya baik, ibadahnya baik, ya, sedekahnya baik, sholawatnya Masya Allah. Lalu kita mengabdi sama orang tua, wah tambah gini. Ridho Allah benar, yakin. Gini. Pokoknya itu. Jadi berbicara masalah hati bukan hanya tentang cinta. Ya oke lah kita bahas cinta habis ini ya kan. Tapi yang paling penting itu penyakit hati itu jangan sampai ada ya di dalam hati kita. Kita harus berusaha dan melawan. Apa itu penyakit sombong? Aku. Makanya ulama mengajarkan kepada kita, guru-gurunya beliau Gus Haji Habibullah Kimnur ketika beliau dari Madrasah Perjamaah mengajarkan kepada beliau untuk berdoa, a'udzubillah min ana. A'udzubika ya Allah, Allahumma a'udzubika min ana. Aku berlindung kepadamu dari sifat aku. Min ananiyah katanya, kata beliau. Kalau kita sudah dikena penyakit yang namanya penyakit ananiyah, penyakit rasa aku, ya, kita bukan siapa-siapa sih. Kita bakal rusak nanti. Kita bakal hancur hidupnya nanti. Bahkan nih, ketika ada orang yang merasa dirinya itu paling hebat di antara orang yang lain, dia adalah orang yang terburuk daripada yang lain. Maka sebaliknya, ketika ada orang yang merasa paling jelek dirinya daripada orang yang lain, dia orang yang itu teman-teman semuanya. Tiru ilmu padi, semakin berisi, semakin punya popularitas, semakin punya kehebatan dalam dirinya, dia semakin gini. Padi semakin isi, semakin gini. Gak ada padi kalau ngisi gini, gak ada. Kalau masih kecil tuh gini, ya. Berarti kalau ada orang sombong, ya, berarti padinya masih bocil. Walaupun orangnya udah tua gitu. Jadi kalau ada orang sombong, itu aku ini, aku itu. Kalau ada orang yang seperti itu, yang lagi viral di media sekarang, aku gak mau ngumpul sama orang miskin, kalian orang pinggiran. Yes, dan rendahin orang lain, itu sombong. Itu bocil namanya, bocil, ya. Karena dewasa itu bukan tentang umur, tapi dewasa itu tentang mengerti.
ya, mengerti hati manusia yang lain, mengerti menjaga perasaan orang lain, dan mengerti dirinya sendiri. Itu orang dewasa. Nah, itu makanya hati-hati dengan yang namanya hati. Dan jangan sekali-kali kalian membuat kecewa pada orang lain. Karena manusia itu sifatnya mengancam. Kalau udah dikecewain sama orang lain, udah. Kalau udah dikecewain sama manusia yang lainnya, sama orang lain, awas kamu ya, gitu. Ya. Makanya kembali ke tema hati-hati dengan hati. Sebenarnya kalau membahas hati ini adalah pembahasan amalia kita sehari-hari, teman-teman semuanya. Iya. Kalau berbahas masalah hati adalah pembahasan amalia kita sehari-hari. Bagaimana ketika kita bangun dari tidur, pas subuh, sholat, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas sampai kita tertidur lagi di malam harinya, itu yang kita bahas hari ini. Bagaimana ketika bangun tidur, menyapa orang tua, pagi-pagi sapu, nyapu-nyapu rumah, bantu-bantu orang tua, itu termasuk tingkah menjaga hati, menjadi orang yang mengabdi kepada orang tua, dan melatih hati menjadi orang yang tawadu. Ketika kita bangun tidur, ketika kita mau tidur lagi, bagaimana sikap kita gitu? Apakah kita menyesali perbuatan kita yang telah kita lakukan pada hari itu? Apakah hati kita menyesali atau tidak? Itu hubungan antara Allah dan kita. Jadi menjaga hati itu bukan hanya tentang sesama manusia, bukan hanya hablum minan nas, tapi juga hablum minallah harus dijaga. Masalah hati, ya, keyakinan. Pokoknya hati ini Masya Allah. Kalau hatinya bagus, kata hadis tadi yang kita jelaskan, maka semua anggota tubuh akan bagus. Tapi kalau hatinya jelek, maka semua anggota tubuh akan jelek. Makanya hati-hati ketika ada orang yang sering ngomong ghibah sama orang lain, ketika orang yang suka menggunjing orang lain, ketika ada orang yang suka sombong, ketika ada orang yang kurang sopan, tidak punya akhlak, hatinya berarti banyak penyakitnya. Tapi kita lihat ulama-ulama kita, Masya Allah, seperti Habib Umar bin Habib Ali Al-Justi, beliau tingkatannya sudah beda, hatinya Masya Allah bersih. Ya, bahkan beliau, saya katakan, tidak membenci satu orang pun, kecuali membenci sifatnya. Beliau tidak membenci sama sekali orang yang mencibirnya. Bahkan beliau merangkul dan menyayangi mereka. Itu adalah dakwah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya, kalau hatinya sudah seperti itu, kalau omongannya sudah seperti itu, ya, insya Allah hatinya sudah bersih. Ya, karena ada pepatah mengatakan, sering saya dengar di kawasan pesantren, waktu saya mondok, ustaz saya itu sering menerangkan gini, adh-dhahiru yadullu 'alal batin. Zahir itu menunjukkan kapasitas hati kita, batiniah kita. Jadi kalau perilaku kita bagus, santun sama orang tua, ya, pintar menjaga akhlak dengan sesama, omongannya santun, halus, ramah, murah senyum, berarti itu sudah menunjukkan hatinya bahwa bagus. Gitu. Akan tetapi kalau orangnya sudah bobrok, ya, udah ceplas-ceplos, ngomong gak dijaga, omongan gak dijaga, di media keluar-keluar, sering mengadu domba, wah pokoknya menang sendiri, gak mau dikasih nasihat, hati-hati, mungkin hatinya lagi ada penyakitnya. Kalau di hatiku ada kamu mah gak apa. Ya kan, akan aku jaga. Ya Allah. Nah, bagaimana cara menenteramkan hati agar hati kita itu tenang? Tidak ada cara lain selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dalam Al-Quran, Mas, kalau berfirman? Gimana itu? Tentang ketenangan hati. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati kita akan menjadi tenang. Dengan zikrullah hati kita akan menjadi damai. Gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, monggo kita bersama-sama membersihkan hati kita. Kita bersihkan hati kita dengan cara apa? Yang pertama, berzikir kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Terkadang kita tidak merasakan dosa yang kita lakukan tiap harinya, teman-teman semuanya. Kita seenaknya ngomong sama orang lain, kita seenaknya memfitnah kepada orang lain, apalagi masalah cewek, ya.
apalagi masalah hati dengan cinta ini, cinta lagi ya kan. Kita jelaskan ibadah sudah tadi, sekarang kita jelaskan yang namanya cinta. Karena cinta ini adalah lagi tren. Dari dulu sampai sekarang cinta tetap tren. Kalau udah berhubungan dengan cinta. Tapi hati-hati. Saya tadi malam buat instastory karena banyak yang nanya mas sama saya. Jadi saya bilang, apa sih yang dinamakan cinta itu kak? Cinta yang baik itu kayak apa kak? Cinta yang baik itu cinta yang mendekatkan kita kepada Allah. Itu cinta yang baik. Tapi sebaliknya, cinta yang tidak baik adalah cinta yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya konsep cinta yang kita omongin ini adalah cinta yang benar-benar diridhoi, bukan dengan pacaran. Kalau kita pacaran berarti kita jauh dari Allah, ya. Kalau kita pacaran kita bangun tahajud, bangunin yang bangun yuk tahajud itu omong kosong. Gak ada pacaran syariat itu gak ada. Ayo tahajud, ayo duha. Ya habis itu main game, ya kan? Ngomongnya tahajud, iya yang ini udah mau tahajud, habis itu main game. Kalau kita cinta, semangat dalam beribadah, tapi konsep cintanya adalah pacaran, kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan cinta yang baik berarti. Karena wanita soleha atau pria yang soleh tidak mau berpacaran. Nah, bagaimana dengan cinta yang baik itu? Ialah dalam pernikahan. Makin dekat dengan istri, makin ibadah sama Allah. Makin lengket, makin pahala. Ya pahala. Cium istri, pahalanya sekian. Tidur bareng istri, pahalanya sekian. Guyon sama istri, pahalanya sekian. Membahagiakan istri, pahalanya sekian. Gitu. Pahala terus pokoknya kalau sama istri. Nah kalau pacaran dosa terus, chattingan, wap, video call, segala macam itu dosa terus ya. Oke. Ya oke. You know man. Ya. Oke. Jadi ya, naudzubillah summa naudzubillah wa na'udzubika ya Allah min ananiyah. Aku berlindung padamu ya Allah dari sifat ana. Ya Allah, semoga kita bisa menjadi orang yang tawadhu. Amin. Bisa menjadi orang yang akhlak, bisa menjadi orang yang hatinya dermawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanun nas khuluqan wa khalqa, manusia yang terbaik, akhlaknya yang terbaik, beliau tawadhunya, masya Allah. Bahkan ketika ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Muhammad man anta, siapa kamu? Saya adalah anak yatim, saya adalah hambamu, dan saya adalah anak-anak, dan saya adalah anak yatim, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari tawaduknya beliau, man anta ya Muhammad, siapa kamu wahai Muhammad, kata Allah bertanya kepada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Saya adalah hambamu dan saya adalah anak yatim. Merinding saya. Beliau ya? Nabi ya. Asal Nabi Muhammad tawaduknya, masya Allah. Manusia terbaik loh. Mungkin ada teman-teman semuanya yang bisa bertanya tentang masalah hati di bawah ini, monggo silahkan. Saya akan jawab sebisa saya, semampu saya, sesuai kapasitas saya. Oh ini yang tanya ini dah Mas dari Rahma Aulia. Assalamualaikum Kak. Kenapa ya kalau saya baca sholawatan atau dengar sholawat, Mas Ahkam atau Mas Azmi suka nangis? Padahal tadinya gak apa-apa. Berarti hatinya lagi baik. Berarti hatinya itu adalah hati yang apa namanya ya? Hati yang lemes hatinya, lembut hatinya. Kemarin apa nikah nge-live lagi?